Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak guru yang hebat. Gimana nih kabarnya? 2 minggu sudah kita liburan ya kemarin. Liburan kira-kira kemana aja? Di rumah aja atau di mana? Karena hari ini kita sudah mulai belajar. Yuk kita bangkitkan semangat kita. Walaupun kita belajarnya di rumah aja, tapi tetap ya kita harus semangat seperti belajar di sekolah. Seperti biasa kalau kita mau belajar, yuk kita up your hand ya, angkat semua tangan kalian, kita membacakan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita dan memudahkan kita dalam belajar. Amin. Untuk yang beragama Islam, kita membaca suratul Fatihah dan doa mau belajar, dan untuk agama yang lain berdasarkan menurut kepercayaannya masing-masing. Al-Hadiniyah walikulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk selanjutnya materi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai surah At-Tin. Disimak ya materinya. Daftar isi, pengertian Quran Surah At-Tin, bacaan Quran Surah At-Tin, dan mengidentifikasi bacaan Quran Surah At-Tin. Kompetensi dasar 3.1.1, melafalkan Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, yang pertama pengertian Quran Surah At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95, terdiri dari 8 ayat, dan diturunkan di kota Mekah. Di dalam Quran Surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Tema pokok surah At-Tin adalah tentang manusia dan keniscayaan pembalasan dan ganjaran yang akan diterima di akhirat nanti. Jadi pokok pembahasan dalam surah At-Tin itu adalah tentang manusia dan pembalasan atau ganjaran yang akan diterima di akhirat nanti. Selama kita hidup di dunia, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu memberikan balasan untuk setiap umat manusia yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengirimkan malaikat apa hayo yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, malaikat itulah yang akan mencatat amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya pun akan baik. Kalau kita berbuat buruk, maka balasannya pun akan buruk. Jadi, kita sebagai umat manusia selama masih hidup di dunia, ayo kita harus berbuat baik. Jangan sampai kita melalaikan tugas Allah dan jahat kepada orang lain. Dan Bu Guru mau mengingatkan buat anak-anak semua, kita tidak boleh sembarangan berucap sumpah ya. Jadi yang boleh bersumpah dengan ciptaannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh tuh dikit-dikit sumpah demi Allah padahal bohong. Nah, itu kan berarti namanya kita memainkan nama Allah. Nah, sering juga nih ada yang bilang sumpah deh kesambar geledek. Nah, ntar kalau misalkan kesambar beneran gimana tuh? Jadi kita emang benar-benar harus bisa menjaga lisan kita dari sumpah-sumpah yang seperti itu ya. Kalau kita berbuat salah, maka mengakulah salah. Kalau kita berbuat benar, maka kita harus bisa meyakinkan orang lain kalau kita memang benar. Sampai sini paham ya anak-anak? Untuk pembahasan lebih mendalam nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Materi yang kedua yaitu bacaan Quran Surah At-Tin. Sebelum membaca Quran Surah At-Tin, jangan lupa ya baca ta'awuz dan basmalah dulu, lalu perhatikan bacaannya.
Baiklah, mari kita bersama-sama membaca surah At-Tin. Disimak baik-baik dan perhatikan makharijul huruf dan panjang pendeknya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safili. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca surah At-Tin, sekarang kita identifikasi bacaan surah At-Tin. Yang pertama kita perhatikan dahulu tanda baca fathah, kasroh, dan dhamma. Nah, di sini Bu Guru sudah kasih lingkaran kecil. Di situ ada yang berwarna kuning, berarti itu tandanya fathah. Fathah itu bentuknya garis lurus, agak miring ya di atas. Dan yang kedua itu tandanya warna pink, lingkaran warna pink itu kasroh, dia garis lurus juga agak miring tapi di bawah huruf. Dan satu lagi dhamma. Dhamma itu posisinya ada di atas huruf tapi dia tidak lurus, melainkan dia ada perutnya ya, ada perutnya di bagian atasnya. Nah, di sini anak-anak udah bisa ya membedakan antara fathah, kasroh, dan dhamma. Kalau fathah dibaca A, kalau kasroh dibaca I, kalau dhamma dibaca U. Baiklah, kita contohkan ke ayat. Di situ ada fathah, kasroh, dan dhamma. Di ayat pertama ada wattini, itu ada yang pertama lingkaran kuning, huruf wawu berbaris fathah, maka dibacanya wa. Yang kedua itu ada ni, huruf nun, karena dia berharokat kasroh, maka dibacanya jadi ni, wattini. Dan di situ juga ada dhamma, karena dhamma itu dibacanya u, maka huruf ta yang berharokat dhamma dibacanya tu, jadinya wattini wazzaitun. Nah, di situ kita bisa lihat juga ya di ayat yang kedua dan ketiga. Poin yang kedua, perhatikan tanda baca sukun, tasydid atau syiddah, dan panjang pendeknya. Di situ Bu Guru juga kasih keterangan kalau yang lingkarannya sukun itu warna kuning, yang tasydid itu berwarna pink, dan yang biru itu dibaca panjang. Kalau misalkan sukun dibacanya mati ya, tidak A, tidak I, dan tidak U. Seperti contoh ayat yang keempat, laqad, karena huruf dal dan dia dimatikan, jadi nggak dibacanya nggak ada, tapi dibacanya mati di huruf awal, jadi laqad. Nah, terus yang kedua itu ada lingkaran warna biru, masih di ayat keempat ya. Lingkaran yang berwarna biru itu ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri itu dia panjang bacaannya adalah 2 ketukan atau 2 harkat ya. Jadi 2 harkat itu berarti tandanya 2 ketukan, bukan 2 rakaat ya. Kalau rakaat itu sholat, kalau misalkan dalam tanda baca Al-Quran namanya harkat ya. Jadi 2 harkat berarti panjangnya 2 ketukan. Contoh, insana itu panjangnya 2 ketukan, jadi berhentinya pas dinanya. Lalu yang ketiga itu ada tasydid.
Tasdid itu dibacanya 2 hentakan atau double. Contohnya ada di ayat kelima. Summa, summa, sum, dan ma. Sampai sini paham ya? Nanti kalian bisa baca lagi. Yang di lingkar itu ada kuning, ada pink, dan ada biru. Bisa diulang-ulang lagi ya. Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Jadi anak-anak, Bu Guru sudah kasih keterangan di lingkaran biru itu adalah contoh huruf yang tidak bertanda atau tidak berharokat, di mana huruf itu tidak dibaca. Baiklah, sampai sini paham ya? Itulah ketiga poin yang sudah Ibu jelaskan tentang mengidentifikasi bacaan Quran Surah At-Tin. Selanjutnya apabila kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Sekarang yuk kita latihan soal. Soal latihan. Instruksi yang pertama, kerjakan soal berikut di bawah ini di buku tulis, lalu jawablah dengan baik dan benar. Kemudian kalian foto soal dan jawaban yang sudah dijawab tadi. Kemudian foto juga kalian sedang mengerjakan soal berikut. Instruksi yang kedua, setelah sudah difoto, kalian buat kolase foto tugas dan foto kalian yang sedang mengerjakan dengan menuliskan nama, kelas, hari, dan tanggal. Dan yang ketiga, kumpulkan tugas ini di Google Classroom. Jangan sampai lupa ya. Klik tombol hitamnya yang tulisannya sematkan atau turn in. Selamat mengerjakan 5 soal di bawah ini. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya, supaya bisa terima notifikasi info terbaru dari video-video di channel ini. Sampai jumpa. Unzur makola wala tanzur ila mankola. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.